Kejadian spiritual. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia seorang pengembara. Dan dalam pengembaraannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik, yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rohib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rohib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa? Dan dari mana? Mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku musafir yang sedang melakukan pengembaraan Tuan." Kemudian sang rohib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silahkan diminum," kata sang rohib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rohib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rohib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki meskipun jaraknya terpisah lautan. Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rohib. Kemudian sang rohib balik bertanya, "Kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rohib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Begini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rohib. Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan?" ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rohib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rohib. "Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukannya kepada siapapun ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji tak akan ada orang yang tahu," kata sang rohib semakin penasaran. "Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku sedang dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari
"Tidak makan, Tuan." Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu, sang rohib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. "Eyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana buruan pergi." Kisah seorang pemuda penipu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang suka menipu dan berbuat usil. Sampai-sampai para warga menjulukinya dengan sebutan Fulan At-Toror, yang artinya Fulan tukang tipu. Pernah pada suatu hari, si pemuda masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korbannya. Tak lama kemudian, ia melihat lelaki tua dari desa. Si pemuda pun berpura-pura mengenalnya. Ia langsung menjabat tangannya dan berkata, "Kamu adalah teman dekat ayahku, dan aku ingin mengajakmu makan." Lelaki tua itu menjadi heran dan bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak mengenal ayahmu." Si pemuda pun menjawab, "Kamu itu sebenarnya teman dekat ayahku. Barangkali kamu lupa. Tapi aku tidak lupa dan aku ingin mengajakmu makan." Meskipun lelaki tua itu masih kebingungan, ia dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lalu oleh si pemuda ia diajak masuk ke sebuah warung makan. Setelah selesai menyantap makanannya, si pemuda sengaja menyisakan 2 suap nasi di piringnya. Ia pun keluar warung dengan alasan ingin buang air kecil. Tetapi sekian lama ditunggu, si pemuda tak kunjung balik. Lelaki tua itu pun baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh si pemuda. Terpaksa ia yang harus membayar makanannya. Itulah salah satu penipuan yang sering dilakukan oleh si pemuda. Suatu ketika, si pemuda jatuh sakit dan ia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan saat menjelang kematiannya, si pemuda menyewa 2 orang dengan bayaran masing-masing 1 dinar. Si pemuda lalu berpesan kepada 2 orang tersebut, "Nanti ketika kalian mengusung jenazahku, katakanlah kalau aku ini orang soleh dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu sampai aku selesai dikubur." Ketika si pemuda benar-benar telah meninggal dunia, 2 orang yang disewanya itu mengurus jenazahnya dan berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang baik dan soleh." Kedua orang itu tak henti-hentinya berkata demikian, hingga acara pemakaman si pemuda selesai dilaksanakan. Tak berapa lama setelah ia dimakamkan, malaikat Mungkar dan Nakir masuk ke dalam kuburnya untuk memberi pertanyaan. Tiba-tiba kedua malaikat itu mendengar sebuah seruan, "Hai para malaikatku, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku ini hidup dengan tipuan dan ia meninggal dengan tipuan pula." Akhirnya si pemuda diampuni oleh Allah berkat kesaksian 2 saksi, meskipun keduanya hanya orang bayaran. Dari kisah ini terdapat pelajaran berharga, bahwa dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah berkat kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematian. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong ini. Kalau dari beratnya sih, sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang, harusnya kita. Karena kan kita berdua yang menemukannya, dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya nggak bisa dong Abu Nawas, aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau maling!" Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas. Kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh, ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku, bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silahkan kau bilang, habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kuah dibalas rempah. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa diam. Namun, dalam hati dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari negeri sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikut diundang atas perintah raja. Semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka,
hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Setelah itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan karena sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun menengoknya diiringi beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu mendengar bahwa raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi, demikian dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya, inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinjaya," kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun langsung bersimpuh sambil memberi hormat kepada baginda raja. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya, ya sekarang hamba memberi Paduka isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah wahai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Lomba memanah. Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja Harun ar-Rasyid mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak.
Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku akan menantangmu lomba memanah Abu Nawas. Apakah kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Itu jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," sahut Abu Nawas. "Nah, gitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panah. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggir sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah pun meleset jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka. Itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga melesat jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda Raja berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya memanah hamba tentu lebih baik daripada tadi." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Nah, itu tadi gaya Tuan Hakim memanah. Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanah orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa.
tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran. Sedangkan anak panah Baginda Raja hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Nah, untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi sampai 4 kali. Makam keramat misterius. Biasanya ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan sepulang Abu Nawas bersilaturahim ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas pun merasa sedih. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat dicintai itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya itu juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal itu. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti itu adalah makam orang yang sakti. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas keheranan. "Wah, kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Ah, mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja ya?" ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali mencoba meyakinkan, tapi mereka tak menghiraukannya. Hingga akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan.
Ia pun menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Bahkan ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya. "Itu makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat, Tuan," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua pun lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu. Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Loh, memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Ya tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Woi, tunggu dulu. Kalian itu jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang telah mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silahkan kalian bunuh aku." Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Ini kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang juga merupakan penduduk kampung itu. Dan sejak saat itulah orang-orang menjadi sadar dan tak lagi menganggap keramat makam tersebut.